saya akan memaparkan aplikasi penggunaan pupuk organik teknologi fermentasi merek A3 pada tanaman padi. Pertama-tama, untuk tanaman padi, pertama-tama saya akan menjelaskan sebelum bibit padi itu ditabur ke lahan, bibit padinya itu direndam dengan menggunakan pupuk organik cair A3 sebanyak 1 tutup botol pupuk, itu dicampurkan dengan air 2 liter tergantung kebutuhan. Jadi misalkan kita siapkan ember atau baskom untuk tempat perendaman bibit, maka kalau airnya 10 liter, ya kita tambahkanlah 5 tutup pupuk organik A3 ini, 5 tutup, karena perbandingannya 1 tutup untuk 2 liter air, direndam 1 malam. Keesokan harinya kita angkat bibit padi tadi, kemudian kita angin-anginkan. Diangin-anginkan itu dengan mengambil kain kasa atau kain yang tembus udara, bukan kain yang agak rapat-rapat ininya, pori-porinya. Dia agak terbuka pori-porinya, tembus udara, dihamparkan dulu 10-15 menit. Setelah dihamparkan bibitnya, kemudian kita bungkus bibit tersebut, kita simpan selama kurang lebih 12 jam, minimal 12 jam kita bungkus. Tujuannya adalah supaya proses perkecambahan pada bibit padi tadi bisa lebih cepat. Proses perkecambahan itu adalah proses tumbuhnya akar-akar padi, bibit padi tadi. Nah, setelah di samping perendaman tadi, lahan pertanian ini, anggaplah ini sawah. Sawahnya ini kita aplikasikan pupuk A3 ini. Jadi pupuk A3 ini digunakan dalam 1 hektar sebanyak 5 botol atau 5 liter dalam 1 hektar. 5 liter. 5 liter ini 2 liter untuk lahan. Jadi 2 liter untuk diaplikasikan ke lahan sawahnya sebagai pengganti pupuk dasar. Namun kebiasaan petani, jika menggunakan pupuk dasar itu urea atau NPK yang digunakan sebagai pupuk dasar, maka pupuk A3 ini hanya digunakan 3 liter dalam aplikasinya 1 hektar. 3 liter saja. Tetapi kalau menggantikan pupuk urea sebagai pupuk dasar, digantikan dengan pupuk A3, maka 2 botol atau 2 liter ini diaplikasikan ke lahan. Cara pengaplikasiannya, pada saat setelah pengolahan lahan, pembajakan oleh traktor, hand traktor yang bapak-bapak petani biasa gunakan. Setelah pembajakan ini, air kurang lebih setinggi 10 cm di dalam lahan, tidak boleh dikeluarkan dari lahan. Jadi semua pintu-pintu lahan sawah ini, pintu-pintunya yang di sini, pintu air ini harus ditutup, tidak boleh mengalir selama proses pemupukan tadi. Jadi setelah pembajakan ini disiramkan atau disemprotkan pupuk ini, tidak menggunakan perbandingan air, boleh dengan campuran air dalam 1 tangki, 1 ini, yang penting merata dalam 1 hektar ini 2 liter sebagai pengganti pupuk dasar. Namun kalau menggunakan urea, silakan menggunakan urea, tidak menggunakan ini sebagai pupuk dasar, pupuk A3-nya. Kurang lebih 3-4 hari di dalam lahan, pupuk tadi biar meresap di dalam lahan, baru boleh airnya dibuka untuk proses sirkulasi air. Dibuka, keluar masuknya air tidak apa-apa, yang penting
selama 3-4 hari tidak boleh keluar. Tetapi lebih bagus lagi kalau airnya tidak dikeluarkan. Tidak dikeluarkan. Becek-becek 5-10 cm lah ketinggian air dari lahan. Kemudian bibit tadi yang kita sudah rendam, bibit padi tadi yang kita sudah bungkus, kita buka untuk langsung diaplikasikan ke lahan ini setelah 5 hari ini. Setelah 5 hari atau 4 hari di lahan tadi pupuknya, baru boleh diaplikasikan. Selanjutnya, setelah umur 30 hari, tabela atau tabur benih langsung, tabela, karena sistem bercocok tanamnya petani saya lihat ada 2 sistem. Ada sistem namanya tapin atau tanam pindah. Tanam pindah itu dengan cara pembibitan dulu, setelah umur 20-25 hari baru dipindahkan ke lahan yang sebenarnya. Nah, kalau sistem yang kedua adalah sistem tabela yang saya jelaskan ini, umur 30 hari setelah ditabur bibit padinya di sini baru mulai penyemprotan tahap pertama. Penyemprotan tahap pertama setelah umur 30 hari. Dengan menggunakan pupuk A3 1 liter harus dihabiskan dalam 1 hektar. Ini dengan perbandingan tetap 1 tutup botol 2 liter air. Jadi kalau tangki bapak-bapak petani misalkan 20 liter, maka masukkan ini 10 tutup. Boleh lebih-lebihkan sampai 11-12 tutup. Nah, tetapi jangan terlalu berlebihan. Kemudian disemprotkanlah 1 hektar ini, 1 botol ini untuk 1 hektar merata ke tanaman padi pada umur 30 hari. Setelah umur 45 hari, penyemprotan kedua. Umur 45 hari, penyemprotan kedua atau 2 minggu setelah penyemprotan pertama. Kemudian penyemprotan ketiga umur 60 hari atau 2 minggu setelah penyemprotan kedua. Setelah itu tidak ada lagi penyemprotan, kita tinggal menunggu hasil. Jadi ini 3. Kemudian cara waktu-waktu penyemprotannya itu pagi hari antara jam 6 sampai jam 10 pagi. Kalau sore hari penyemprotannya dilakukan antara jam 3 sampai jam 6 sore. Kalau sore hari. Nah, itu. Kenapa tidak boleh menyemprot antara jam 11 sampai jam 3? Ya, antara jam 11 sampai jam 3 tidak boleh penyemprot sebelum jam 3. Itu karena matahari sudah terlalu terik, terlalu panas. Proses penguapan sia-sia kita menyemprot di antara jam ini karena tanaman tidak akan mungkin bisa menyerap maksimal. Itu pertama. Yang kedua, hukum tanaman ketika antara jam 11 sampai jam 3 itu dia tidur. Jadi tanaman juga tidur. Tidurnya tanaman itu dengan cara menutup stomata. Stomata itu adalah mulut daun, stomata, dan ada juga jadi pada atas ini, pada bawah kalau daun ini modelnya, di sini namanya stomata. Ada mulut daun di sini. Nah, yang di atas ini ada namanya lentisel. Lentisel, pori-pori daun. Jadi 2 tempat makannya daun, boleh dari atas, boleh dari bawah. Boleh penyemprotannya dari atas, boleh penyemprotannya dari bawah. Karena di sini ada stomata di bawah, di atas ada namanya lentisel. Lentisel, pori-pori daun. Pori-pori daun dan mulut daun atau stomata ini, lentisel dan stomata ini, dia tertutup antara jam 11 sampai jam 3. Kenapa tertutup? Dalam teori pertanian ada namanya tekanan turgor tanaman. Tekanan turgor tanaman itu adalah tekanan cairan pada tubuh tanaman. Tekanan cairan pada tubuh tanaman itu hukumnya jika tekanan turgor naik maka stomata atau lentisel terbuka. Jika tekanan turgor menurun maka tekanan cairan menurun maka stomata otomatis tertutup. Jadi tekanan turgor atau tekanan cairan pada tubuh tanaman itu menurun
pada saat siang hari, karena penguapan sudah banyak di sini, matahari sudah banyak menyerap cairan pada tubuh tanaman sehingga tekanan cairannya menurun, otomatis mulutnya tertutup. Ini hukum alam ini hukum pada tanaman ini. Andaikan tanaman itu terbuka semua mulutnya setiap hari, setiap jam, setiap waktu, maka tidak ada tanaman yang bisa tumbuh di dunia ini. Kenapa? Karena semua terserap oleh matahari cairannya. Begitu. Jadi ketika terik matahari tinggi, maka cairan pada tubuh tanaman itu menurun, tekanan turbornya menurun, otomatis mulutnya tertutup. Sia-sialah kita kasih makan tanaman di antara jam 11 sampai jam 3 karena dia tidur, dia lagi tertutup mulutnya, tidak mau makan. Biar kita kasih makan, tidak mau makan, tidak bisa menyerap makanan, tempat masuknya tertutup semuanya, gitu. Kemudian jika bapak-bapak petani menginginkan hasil tanaman padinya lebih cepat panen, maka semprotlah di antara jam 6 sampai jam 10. Kenapa bisa lebih cepat panennya? Karena pada hari itu setelah kita semprotkan, maka bisa terjadi proses pemasakan makanan yang terjadi di daun, atau proses fotosintesis terjadi di daun hari itu. Karena proses fotosintesis itu terjadi apabila matahari terik. Nah, sementara kalau kita menginginkan hasil yang maksimal, maka semprotlah di sore hari, tetapi agak lambat. Kenapa agak lambat? Karena di sore hari matahari sudah turun, terbenam. Nanti besok hari baru terjadi proses pemasakan, karena besok baru muncul lagi matahari untuk proses pemasakannya. Jadi dia terlambat 1 hari, tetapi perbandingannya 1 minggu. Jadi terlambat 1 hari itu perbandingannya 1 minggu untuk proses pemasakan, menghasilkan buah, gitu. Jadi ini dengan ini, penyemprotan pagi dan sore hari itu selisih panennya 1 minggu, lebih lambat sore, tetapi hasilnya bisa maksimal karena yang kita semprotkan di sore hari semuanya bisa terserap ke dalam pori-pori daun ataupun mulut daun, bisa terserap semuanya ke daun. Tetapi kalau pagi hari sampai siang hari kita semprotkan, masih ada kemungkinannya belum sempat diserap oleh lentisel atau mulut daun atau stomata, maka bisa diserap oleh matahari. Cairan pupuk tadi bisa diserap oleh matahari sehingga tidak maksimal hasilnya. Tidak maksimal, tetapi panennya bisa lebih cepat. Nah, tergantung bapak-bapak petani mau pilih yang mana, mau yang lambat sedikit tetapi hasilnya banyak, atau mau yang cepat panennya, hasilnya bukan juga sedikit tetapi lebih sedikit dibanding ini hasil yang disemprotkan di sore hari. Itulah cara aplikasi penggunaan pupuk organik A3 pada tanaman padi. Kemudian apa saja keunggulan pupuk A3 pada tanaman padi? Keunggulan pupuk A3 pada tanaman padi, yang pertama, pada saat sudah disemprotkan, sudah diaplikasikan pupuk A3 ini, tanda-tanda yang muncul adalah pertama, batang akan mengeras, batang keras dan besar, batang keras dan besar. Kemudian daun berdiri. Jadi tanda-tandanya daun itu tegak berdiri begini. Beda kalau kita menggunakan pupuk lain. Kalau menggunakan pupuk lain daunnya begini. Nah, inilah satu keunggulan. Kerasnya daun ini menandakan bahwa ketahanan fisik dari tanaman padi itu kuat. Dan dia akan lebih kebal terhadap serangan hama. Nah, insya Allah dengan menggunakan A3, semoga Allah meridai, insya Allah tidak ada serangan hama yang bisa menyerang tanaman padi kita. Kenapa? Karena pertama, sifat dari hama itu dia suka sembunyi di bawah daun. Gitu. Jadi hama itu dia suka sembunyi, dia tidak suka kalau kena sinar matahari, silau dia, kepanasan, maka dia sembunyi di bawah daun. Di daun lah ini dirobek-robek, dia makan daun dan sebagainya, ini yang robek. Nah, kira-kira kalau hama yang makan daun, Pak, apa yang bisa dihasilkan dari padi itu? Tidak bisa. Makanya kalau hama banyak, petani lagi cemas, carilah racun, carilah apa, pestisida, herbisida, insektisida, fungisida dan sebagainya untuk penyemprotannya. Kenapa? Kalau daun yang dihabisi, Pak, tidak ada hasil yang bisa didapatkan. Kurang hasil yang kita bisa dapatkan. Karena di sini belanganya. Kalau saya ibaratkan panci atau belanga kita masak nasi, kalau belanganya bocor, maka cairannya habis, tidak ada yang bisa jadi. Tidak ada yang bisa jadi masak, makanan tidak bisa jadi masak di sini. Begitu pula pada tanaman itu, di daun itu adalah belanganya, tempatnya memasak makanan.
lewat bantuan sinar matahari, namanya proses fotosintesis. Jadi kalau daunnya robek-robek, bocor-bocor, maka tidak bisa terjadi proses fotosintesis. Lambat, kecil kemungkinannya bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, itulah keunggulan dari pupuk A3. Daunnya berdiri, daun padi berdiri, sehingga hama insya Allah tidak akan datang hama. Kenapa? Karena di sini dia datang matahari, di sini dia ada matahari dari atas, sehingga hama tidak bisa itu. Kedua, karena fisik dari tanaman kita ini, tanaman padi kita ini, dia lebih keras dan kuat, sehingga hama agak sulit untuk mau menyerang pada tanaman itu. Yang ketiga adalah pada pupuk A3 ini, saya sudah produsen sudah menyiapkan dengan kandungan asam humat dan asam fulfat sebagai anti hamanya. Itu yang pertama, sebagai anti hamanya. Dan ini juga sudah mengandung giberillin sitokinina auksin sebagai zat perangsang tumbuh yang mempercepat pertumbuhan akar, pertumbuhan batang, dan pertumbuhan daun lebih cepat. Terjadinya pembentukan sel-sel vegetatif. Sel-sel vegetatif itu adalah pertumbuhan sel akar, sel batang, dan sel daun. Nah, kemudian pada proses pembentukan sel-sel generatif untuk menghasilkan generasi buah generatif, itu dia juga bisa lebih cepat karena proses penyemprotannya terjadi langsung di daun. Itu. Jadi generatif itu bisa juga lebih cepat prosesnya. Ketiga, keempat, bahwa pupuk A3 ini dilengkapi dengan 19 unsur hara. 19 unsur hara, di mana 19 unsur hara itu kami sudah cantumkan di labelnya. Di sini sudah ada beberapa unsur di sini yang berbeda dengan pupuk-pupuk lain. Di sini unsur-unsur haranya. Jadi unsur hara ini semua unsur yang dibutuhkan oleh tanaman sesuai dengan kebutuhan. Ya, khususnya tanaman padi yang kita akan gunakan nanti. Yang lain, bahwa warna daun padi itu saya perlu jelaskan juga, jangan sampai para petani setelah menggunakan pupuk organik A3 menjadi kaget. Kenapa warna daunnya tidak terlalu hijau? Jadi bukan kuning, tetapi dia tidak terlalu hijau seperti orang menggunakan pupuk lain. Kalau pupuk lain mungkin terlalu hijau, kalau menggunakan pupuk A3 dia tidak terlalu hijau. Kenapa tidak terlalu hijau? Memang sudah didesain oleh produsen pupuk A3 untuk mengurangi sedikit kadar nitrogennya, sehingga untuk mengantisipasi serangan-serangan hama. Hama itu ada dua jenis. Pertama, ada hama yang suka melihat yang warna hijau, dan ada hama yang suka melihat yang warna kuning. Makanya dengan menggunakan pupuk A3 dia tidak hijau tapi tidak juga kuning di antaranya, sehingga hama itu dia tidak akan datang mendekat pada tanaman kita. Nah, jadi hama yang datang pada saat hijau daun lain, hama juga yang datang pada saat mau panen karena kuning daun lain juga hamanya. Alhamdulillah dengan menggunakan pupuk A3, warna daun tidak akan pernah berubah, warnanya tidak terlalu hijau, tidak terlalu kuning, sampai panen pun sudah menguning buahnya, warna daun masih tetap hijau. Itu bedanya dengan menggunakan pupuk A3. Nanti kita akan aplikasikan langsung ke lahan masing-masing. Dan jangan pernah ada yang kaget dengan melihat hasil vegetatif yang dihasilkan dari ini. Hasil vegetatif itu adalah hasil batang, daun, dan akarnya. Nanti kita akan melihat bagaimana buahnya. Pengalaman selama ini dengan menggunakan pupuk A3, hasil panen dalam biasanya petani ada karungannya setelah panen. Karungan panen itu biasanya karung 100. Beberapa petani memberikan informasi kepada saya, kalau sebelum menggunakan pupuk A3 biasanya berat antara 80 sampai 100 kilo per karungnya, karung 100. Tetapi setelah menggunakan A3, yang memberikan informasi ke saya ada sampai 130, ada sampai 140 kilo dalam satu karungnya. Jadi bobot dari buah padi yang kita hasilkan itu dia lebih berat. Karungannya sama, jadi bisa saja karungannya sama. Dulu bapak-bapak sebelum menggunakan pupuk organik A3 menghasilkan misalkan 70 karung, bisa jadi juga menggunakan pupuk A3 tetap 70 karung, tetapi beratnya beda. 70 karung mungkin rata-rata berat 100 atau 90, dengan menggunakan A3, pupuk organik A3, dia 70 karung tapi rata-rata beratnya 130, 135. Nah itu sehingga bobotnya dia bisa lebih bertambah.
Yang lain, ada beberapa petani yang menggunakan pupuk A3 memberikan informasi kepada saya bahwa ternyata karungannya juga bertambah. Yang dulunya 70 karung atau 80 karung, ini bisa menjadi 100-150 karung. 10 ton, 10,8, 11,8, bahkan di daerah Kabupaten Bulukumba pernah terjadi 14,8 ton. Itu berarti kurang lebih 180 karung, 148 karung. Kalau kita hitung rata-rata 100 kilo dalam satu karung. Yang terjadi pada varietas padi yang diuji coba di Gorontalo dengan menggunakan pupuk A3, itu varietas hibrida, padi hibrida itu menghasilkan 17,5 ton dengan menggunakan pupuk. Tetapi itu jenis varietasnya beda dengan varietas yang umum petani gunakan. Nah, biasanya petani gunakan kan ada IR64, ada Ciliwung, ada Cisantana, ada Insinyur, dan beberapa varietas-varietas tanaman. Nah, tergantung juga sistem tanamnya. Sebenarnya sistem tanam itu sangat menentukan hasil yang didapatkan oleh petani. Saya cuma tidak mau menjasis atau memaksakan petani menggunakan sistem cocok tanam. Sebenarnya sistem cocok tanam yang terbaik adalah sistem cocok tanam pindah. Itu yang tanam pindah. Kenapa tanam pindah? Karena kita sudah membibit dulu bibit-bibit yang memang pantas kita tanam, maka kita kasih pindah. Tetapi yang tidak pantas kita tanam tidak perlu dikasih pindah. Mungkin bibitnya sudah kena penyakit dan sebagainya. Itu sistem tanam pindah. Jadi kita memilih bibit yang kita akan tanam. Kalau sistem tabela, sistem tabur, kita tidak tahu apakah bibitnya itu tadi bisa tumbuh atau tidak. Sehingga kita tidak tahu, hanya menghambur saja. Nah, yang kedua, kenapa sistem tabela lebih sedikit hasil dibanding dengan sistem tanam pindah? Sistem tanam pindah itu diatur jaraknya. Jaraknya misalkan 30-40, 30 cm depan, 40 ke belakang, atau 40. Sistem tanam pindah 30-40 atau 30-30 biasanya petani, atau mungkin menggunakan 25-20. Itu tergantung kebiasaan petani. Sebenarnya itu lebih bagus karena mengatur jarak antara dua tanaman, antara dua rumpun padi. Itu perebutan makanan. Kalau diatur jaraknya, maka jaraknya untuk mengambil makanan masing-masing ada. Tetapi kalau di situ sistem tabela, kita tidak tahu di situ ada misalkan 100 biji padi berkumpul, masing-masing punya akar berebut makanan, sementara ada makanan lain di sini yang mestinya dimakan tapi tidak sampai akarnya untuk makan di situ. Nah, itulah yang menyebabkan sistem tabela itu agak kurang hasilnya dibanding dengan tanam pindah. Nah, itu. Sistem perebutan makanan lebih berebut dia di sini dalam satu rumpun, sementara kalau tanam pindah tidak, karena jaraknya sudah diatur. Sistem pemilihan bibitnya juga kita sudah tahu bahwa bibit ini bibit yang memang bisa tumbuh, yang kita kasih pindah kalau sistem tanam pindah. Ada sistem tanam yang bagus juga, adalah sistem tanam seri. Biasanya petani menggunakan, dulu pernah diterapkan kalau tidak salah tahun-tahun 2005-2007 itu masih menggunakan orang sistem tanam pindah seri. Sistem tanam pindah seri itu pertama mengukur air yang ada masuk ke lahan, kemudian yang kedua bibit padi yang kita tanam itu diatur, misalkan 2 batang atau hanya 3 batang maksimal yang diatur ditanam, baru diatur jaraknya. Karena kalau terlalu banyak juga tidak bagus. Nanti dari sinilah muncul anakan yang banyak. Nah, itu lebih praktis juga, bibitnya tidak terlalu banyak kita hambur-hambur. Yang kedua, jarak tanamnya diatur dan makanannya tersuplai dengan bagus, hasilnya bisa maksimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan penjelasan kali ini, terkhusus pada varietas tanaman padi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.